Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan ya pembahasan materi untuk persiapan P3K perawat di tahun 2022. Nah, kali ini kita akan membahas seputar materi HIS ya. Nah, apa itu HIS? Ya, kalau dahulu atau mungkin sekarang masih ya, kita lebih sering mendengar istilah infeksi nosokomial atau nama lainnya adalah ini, Hospital Acquired Infection. Jadi infeksi yang berhubungan dengan rumah sakit ya. Nah, kalau saat ini itu sudah bergeser ya, berganti istilah menjadi Healthcare Associated Infection atau HIS. Jadi tidak hanya di rumah sakit saja, tetapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya seperti puskesmas dan lain sebagainya. Nah, kalau dulu infeksi nosokomial itu objeknya itu lebih hanya ke pasien saja. Nah, kalau saat ini yang HIS itu lebih ke pasien dan juga petugas kesehatannya juga ya. Oke, nah ini kalau menurut Kemenkes, HIS ini adalah infeksi yang terjadi pada pasien atau petugas kesehatan, ya, itu infeksi akibat kerja selama perawatan di Fasienkes yang tidak ditemukan dan tidak dalam masa inkubasi saat pasien masuk Fasienkes. Selain itu juga mencakup infeksi yang didapat di Fasienkes tetapi baru muncul setelah keluar Fasienkes itu ya. Oke, nah ini jenis HIS tersering ya. Ada infeksi aliran darah primer atau IADP, atau menurut CDC ini namanya bloodstream infections atau BSI ya. Contohnya itu adalah infeksi yang berkaitan dengan pemasangan vena sentral, infus maupun hemodialisa. Kemudian ada pneumonia, ini akibat pemakaian ventilasi mekanik atau ventilator associated pneumonia atau VAP. Kemudian ada infeksi saluran kemih atau ISK, urinary tract disease. Ini contohnya adalah ISK simptomatis, ISK asimptomatis, dan juga ISK jenis lainnya. Kemudian juga ada infeksi luka operasi atau ILO, atau surgical site infection. Ini contohnya adalah ILO superficial, profunda, organ, atau rongga tubuh. Dan juga ada infeksi lainnya. Ini contohnya adalah phlebitis dan juga infeksi pada decubitus. Ini adalah jenis HIS yang tersering terjadi. Nah, ini kalau misalkan kita lihat dari definisi dan kriterianya, kalau IADP ini adalah jenis infeksi yang terjadi akibat masuknya mikroba melalui peralatan yang kita masukkan langsung ke sistem pembuluh darah. Nah, biasanya kriterianya itu diukur dari hasil kulturnya, kultur darahnya ya. Nah, ini kalau hasil kulturnya itu terdapat patogen. Ya, selain itu juga ada tanda klinis yang jelas serta tidak ada hubungannya dengan infeksi di tempat lain dan atau dokter yang merawat menyatakan telah terjadi infeksi, itu ya DP. Kemudian selanjutnya ada pneumonia. Nah, ini ada dua jenis ya, ada hospital acquired pneumonia dan ventilator associated pneumonia. Kalau hospital acquired pneumonia ini adalah infeksi saluran napas bawah yang mengenai parenkim paru setelah pasien ini dirawat lebih dari 48 jam, tapi tanpa intubasi ya. Sebelumnya tidak menderita infeksi saluran napas bawah. Itu cirinya. Nah, kalau di sini lebih ditekankan adalah ventilator associated pneumonia, yaitu infeksi saluran napas bawah yang mengenai parenkim paru setelah pemakaian ventilasi mekanik lebih dari 48 jam dan sebelumnya tidak ditemukan tanda-tanda infeksi saluran napas ya. Ini kriterianya bisa dilihat ya, kalau dibagi itu ada pneumonia klinis, pneumonia dengan gambaran laboratorium spesifik, dan juga ada pneumonia pada pasien imunokompromis ya. Nah, selanjutnya itu adalah ISK ya, jenis infeksi yang terjadi pada saluran kemih, baik murni ya, uretra dan permukaan kandung kemih maupun yang lebih dalam lagi organnya ke ginjal, ureter, kandung kemih, uretra, dan juga jaringan sekitar retroperitoneal ataupun rongga perinefrik. Kriterianya itu ada dibagi menjadi ISK simptomatis, asimptomatik, dan juga ISK jenis lainnya. Kemudian juga ada infeksi luka operasi. Nah, ini ada 3 ya. Ada superficial, ya, yaitu bila insisi hanya pada kulit dan jaringan bawah kulit atau subkutan. Kemudian ada profunda, itu bila insisi mengenai jaringan lunak yang lebih dalam dari superficial ya, yaitu mengenai fasika dan lapisan otot. Kemudian juga ada
organ atau rongga tubuh. Ini lebih dalam lagi ya, bila insesi dilakukan pada organ atau mencapai rongga dalam tubuh. Nah, kriterianya ini apa? Yaitu infeksi yang terjadi dalam kurun waktu 30 hari setelah tindakan operasi ini tanpa pemasangan implan, dan atau ya dalam waktu 1 tahun bila operasi dengan pemasangan implan, dan infeksi diduga ada kaitannya dengan prosedur operasi ya. Prosedur. Oke. Nah, faktor risikonya itu kalau kita bagi itu hanya ada 2 ya, faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik berarti dari ya faktor dari dalam, seperti apa? Keparahan penyakit yang mendasari. Kemudian ada flora endogen, ada umur juga, ya, ada sindrom genetik, kondisi imunokompromis, dan juga malnutrisi. Selain itu dari faktor ekstrinsik ya dari luar, yaitu seperti pemakaian peralatan invasif, ya ventilator mekanik, kateter vena sentral, dan juga kateter urin. Kemudian juga ada pemakaian antibiotik yang tidak rasional dan lingkungan yang terlalu penuh. Oke, nah ini dampak HIS ini ada meningkatnya morbidity dan mortality, meningkatnya rata-rata long stay ya, jadi lamanya perawatan, kemudian ada biaya perawatan yang tinggi, adanya produktivitas dan pelayanan pasienkes yang menurun, serta reputasi pasienkes itu juga bisa bernilai buruk di mata masyarakat ya. Kemudian dampak bagi pasien apa saja? Yaitu bisa ya kalau tidak segera ditangani itu bisa menjadi cacat fungsi dan stres. Kemudian bisa kualitas hidupnya menurun. Kemudian salah satu penyebab kematian juga ini bisa ya. Kemudian perawatan semakin lama, ekstra pengobatan dan biaya pun ya biaya perawatan pun akan menjadi meningkat. Itu dampak bagi pasien. Oke. Nah, ada strategi pencegahan dan pengendalian infeksi PPI ya. Yang pertama adalah peningkatan daya tahan penjamu. Kemudian ada inaktivasi agen penyebab infeksi, memutus rantai penularan, tindakan pencegahan paksa pajanan terhadap petugas kesehatan, pelaksanaan prosedur asepsis yang benar, kebijakan pasienkes untuk mencegah penyebaran infeksi harus diterapkan, dan juga surveillance ya. Training edukasi petugas ini harus dijalankan terus menerus. Itu strategi PPI ya. Nah, ini juga ada program PPI ya, yaitu kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi itu meliputi kewaspadaan standar dan juga berdasarkan transmisi. Kewaspadaan standar itu seperti hand hygiene ya, hand hygiene, APD, kemudian ada pengelolaan limbah, lingkungan, peralatan, linen ya, kesehatan karyawan, penempatan pasien, etika batuk, penyuntikan yang aman, praktik lumbal fungsi juga ya. Kita akan lebih membahas tentang kewaspadaan standarnya untuk selanjutnya. Kemudian ada kewaspadaan berdasarkan transmisi, baik airborne, droplet, dan juga kontak ya. Kemudian ada pencegahan infeksi. Ini menerapkan bundle of HIS ya. Jadi protokol tetap seputar ini ya, kewaspadaan terhadap HIS. Kemudian penggunaan antimikroba rasional ya, baik profilaksis maupun terapeutiknya. Dan surveillance HIS. Dan juga pendidikan dan pelatihan untuk setiap individu di fasilitas. Nah, kali ini program PPI yang akan kita bahas itu seputar surveillance HIS ini ya. Nah, tujuan program PPI mengidentifikasi dan menurunkan risiko infeksi yang didapat dan ditularkan di antara pasien, staf, tenaga profesional kesehatan, tenaga kontrak, tenaga sukarela, mahasiswa, dan juga pengunjung. Ini untuk tujuan dari programnya PPI ya. Nah, secara prinsip kejadian HIS ini sebenarnya dapat dicegah apabila fasilitas pelayanan kesehatan ini secara konsisten melaksanakan program PPI yang tadi itu ya. Oke. Nah, kali ini kita akan bahas seputar surveillance HIS. Apa itu? Yaitu suatu proses yang dinamis, sistematis, terus-menerus dalam pengumpulan, identifikasi, analisis, dan interpretasi data kesehatan yang penting di pasienkes pada suatu populasi spesifik dan didiseminasikan secara berkala kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk digunakan dalam perencanaan, penerapan, serta evaluasi suatu tindakan yang berhubungan dengan kesehatan. Ini adalah pengertian dari surveillance HIS ya. Nah, surveillance HIS ini juga berguna untuk mengarahkan strategi program dari perencanaan sampai evaluasi dan dapat membuktikan apakah program berjalan efektif dan efisien atau tidak gitu ya.
Kemudian, nah ini surveillance HIS ini ada jenis kegiatan itu pasif maupun aktif. Nah, kalau pasif ini lebih ke kita menyediakan formulir yang diisi, ya bisa diisi oleh dokter maupun perawat apabila menemukan infeksi selama perawatan. Benar, kalau aktif ini jadi si tim ya, tim dari pencegahan dan pengendalian infeksi ini secara khusus ya melakukan pencarian kasus HIS ya itu, dan juga dilakukan oleh orang-orang terlatih ya biasanya seperti tim PPI, IPCN, IPCLN, IPCO, dan IPCD. Nah, PPI itu pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian ada istilah juga ini IPCN, yaitu Infection Prevention and Control Nurse. Ya, ini jadi perawat yang khusus ya ini menangani pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian ada linknya, ada bawahannya atau ada penghubungnya dari jadi Infection Prevention and Control Link Nurse ya. Itu penghubung kalau misalkan di lapangan itu ada ya baik itu kejadian HIS nanti akan dilaporkan ke IPCN selanjutnya itu. Nah, biasanya IPCN ini juga masuk ke dalam tim PPI ya. Kemudian ada IPCO yaitu Infection Prevention Control Officer. Kemudian ada IPCD Infection Prevention Control Doctor. Dokter ini ya, dokter ini yang dia sebagai pemutus ya, pemutus ini termasuk ke dalam HIS atau tidak gitu ya, itu tugasnya IPCD. Oke. Nah, tujuan surveillance HIS itu yang pertama adalah mendapatkan data dasar infeksi di Fasienkes, kemudian menurunkan laju infeksi di Fasienkes, kemudian identifikasi dini kejadian luar biasa ya, ini di Fasienkes juga, kemudian meyakinkan para tenaga kesehatan tentang adanya masalah yang memerlukan penanggulangan, kemudian mengukur dan menilai keberhasilan suatu program PPI di Fasienkes, memenuhi standar mutu pelayanan medis dan juga keperawatan, dan salah satu unsur pendukung untuk memenuhi akreditasi Fasienkes. Nah, ini adalah tujuan dari surveillance HIS ya. Nah, metode surveillance ini ada beberapa ya. Yang pertama itu berdasarkan jenis datanya, yaitu ada surveillance hasil, outcome surveillance, dan juga surveillance proses atau proxy surveillance. Nah, kalau surveillance-nya itu adalah jenis datanya itu outcome ya, jadi memantau laju angka infeksi ya. Karena ini adalah surveillance yang targetnya itu adalah hasilnya, yaitu memberikan gambaran spesifik untuk masing-masing infeksi. Nah, ini sering memerlukan dukungan dari lab mikrobiologi untuk kepastiannya ya. Nah, kalau surveillance proses ini dia memantau pelaksanaan langkah-langkah pencegahan infeksi. Ya, pencegahan infeksi dikembangkan dalam bundle yaitu serangkaian protokol tetap tindakan klinis. Nah, kalau untuk proses ini bisa dilakukan meskipun tidak ada dukungan dari data lab mikrobiologi. Itu adalah berdasarkan jenis datanya. Kemudian selanjutnya adalah metode berdasarkan cakupannya. Itu ada komprehensif dan juga target. Nah, kalau komprehensif ini adalah dilakukan di semua area perawatan untuk mengidentifikasi pasien yang mengalami infeksi. Nah, data dikumpulkan dari catatan medis, catatan keperawatan, laboratorium, dan juga informasi dari perawat ruangan. Ini karena keseluruhannya sehingga memerlukan banyak waktu, tenaga, dan juga biaya yang besar ya. Kemudian surveillance target ini karena target ya, sehingga fokus misalkan saja pada ruangan apa nih, ruangan IGD atau ruangan ICU. Nah, itu fokus di ruangan itu saja. Kemudian kelompok pasien ataupun tindakan dengan risiko infeksi spesifik. Nah, ini akan memberikan hasil yang lebih tajam dibandingkan dengan surveillance yang jenis komprehensif ya, dan memerlukan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan yang tadinya yang komprehensif. Selanjutnya adalah metode surveillance berdasarkan waktu. Ya, yang pertama itu adalah surveillance periodik, yaitu dilakukan secara rutin dengan selang waktu tertentu, misalnya 1 bulan dalam tiap semester. Ini juga bisa dilakukan berpindah-pindah. Misalkan periode ini dilakukan di unit A, kemudian periode selanjutnya dilakukan di unit. Kemudian surveillance prevalensi. Ini dilakukan pada hari tertentu ataupun selama periode tertentu, ya, dengan menghitung jumlah semua infeksi, baik kasus lama maupun kasus baru. Nah, surveillance-nya ini akan lebih tinggi daripada laju infeksi. Dapat digunakan untuk tujuan khusus seperti untuk memperoleh prevalensi infeksi methicillin resistant Staphylococcus aureus. Ini infeksi dengan resisten pada berbagai antibiotik. Ini contohnya, contoh dari surveillance prevalensi.
Oke, selanjutnya adalah metode berdasarkan jenis rawatnya. Itu ada surveillance selama perawatan maupun pasca rawat. Nah, kalau selama perawatan ini dilakukan selama pasien menjalani rawat inap saja. Lebih mudah dilakukan, tetapi hasilnya hanya mencerminkan infeksi yang timbul dalam waktu relatif singkat. Nah, kalau pasca rawat ini dilakukan setelah pasiennya itu keluar dari Vaskes. Ini dapat mendeteksi adanya infeksi yang tidak langsung timbul, ya, seperti infeksi luka operasi yang bisa timbul setelah 30 hari, ya, setelah 30 hari operasi, ya, ini apabila tanpa implan, bisa juga 1 tahun setelah operasi apabila menggunakan implan. Nah, kemudian memerlukan follow up yang ketat dari pasien, baik melalui pemeriksaan langsung waktu pasien datang kontrol maupun melalui kunjungan ke rumah pasien secara tidak langsung, ya, ataupun melalui telepon maupun surat. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah surveillance, ya. Ini langkah-langkah surveillance itu seperti langkah-langkah dalam penelitian, ya. Mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, interpretasi, pelaporan, dan juga nanti ada diseminasinya. Kemudian ada evaluasi juga, ya. Nah, ini selanjutnya itu langkah surveillance, ya. Itu meliputi perencanaan. Perencanaan ini isinya mengkaji populasi pasien, kemudian menyeleksi hasil atau proses surveillance, dan juga penggunaan definisi infeksi. Selanjutnya adalah pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data. Ya, ini dilakukan oleh IPCN dan juga bisa dibantu dengan IPCLN. Kemudian memilih metode surveillance, ya, apa saja, dan juga sumber data yang akan diambil itu yang mana saja. Kemudian dilakukan pencatatan dan juga ini kegiatannya observasi langsung. Ini pengumpulan data. Nah, setelah data dikumpulkan, yaitu selanjutnya adalah menganalisis, ya. Menganalisis bisa kita gunakan incident rate, ya, baik numerator dan juga denominator. Kita analisis juga incident rate infeksinya. Ya. Kemudian interpretasi, kita bandingkan, ya, bandingkan angka infeksi di Vaskes dan juga ya, ini bandingkan dengan NNIS ataupun CDC ataupun WHO, ya, kita bandingkan itu. Kemudian apakah hasilnya itu ada penyimpangan baik penurunan maupun kenaikan, ya. Kemudian kita jelaskan sebab penyimpangan tersebut kalau misalkan ada dengan data-data pendukung yang relevan dengan hasil interpretasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pelaporan dan diseminasi. Ini dibuat secara periodik, ya, baik setiap bulan, triwulan, semester maupun tahun. Kemudian dibuat sistematik, tepat waktu, dan juga informatif. Kita bisa menggunakan tabel, grafik, ya, dan juga narasi singkat. Nah, selanjutnya juga ada rencana tindak lanjut ataupun rekomendasi. Nah, jika infeksi meningkat signifikan, kita bisa kategorikan, ya, ini kategorikan menjadi ini, ya, KLB, ya, kejadian luar biasa. Kemudian setelah itu kita diseminasikan atau kita sebarluaskan kepada pihak-pihak terkait, baik seperti komite, direktur, ketua, ruangan, ya, unit maupun staf. Ini baik secara lisan, tertulis maupun papan buletin. Kemudian kita terapkan strategi pengendalian HIV. Itu pelaporannya. Nah, untuk kegiatan evaluasinya itu apa saja yang dievaluasi? Itu langkah-langkah proses surveillance-nya, kemudian ketepatan waktu dari data, kualitas datanya, ketepatan analisanya juga, dan hasil penelitiannya itu. Apakah sistem surveillance-nya itu sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum? Itu adalah langkah surveillance, ya. Nah, ini sedikit kita jelaskan kembali numerator dan denominator. Numerator ini adalah jumlah kali kejadian selama kurun waktu tertentu, sedangkan denominator ini adalah jumlah populasi dari mana kelompok yang mengalami kejadian tersebut berasal selama kurun waktu yang sama. Oke, selanjutnya adalah jenis data numerator yang dikumpulkan. Itu meliputi data demografik, ya, seperti nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor catatan medik, tanggal masuk rumah sakit. Kemudian infeksi, ya. Ini tanggal infeksi muncul, lokasi infeksi, ruang perawatan saat infeksi muncul pertama kali. Kemudian faktor risiko seperti alat, prosedur, faktor lain yang berhubungan dengan HIV. Kemudian data laboratorium seperti jenis mikroba, antibiogram, serologi maupun patologi. Dan ada data radiologi atau imaging, ya, baik X-ray, CT scan, MRI maupun yang lainnya. Itu jenis data numerator. Kemudian selanjutnya adalah sumber data numerator, ya. Sumber datanya itu yang tadi itu didapatkan dari mana saja, baik catatan masuk, keluar, pindah, rawat, kemudian catatan laboratorium mikrobiologi, kemudian bisa mendatangi bangsal pasien, ya,
secara langsung untuk mengamati dan juga berdiskusi dengan perawat ya. Kemudian data-data pasien atau catatan kertas atau komputer untuk konfirmasi kasus seperti apa saja yang hasil laboratorium dan juga radiologi atau imaging, kemudian catatan perawat dan dokter dan konsultan, kemudian diagnosis saat masuk pasien kes, kemudian riwayat penyakit dan pemeriksaan fisik dan juga catatan suhu serta informasi pemberian antibiotik. Ini yang berisiko untuk terjadinya HIS. Kemudian untuk kasus SSI post discharge, ya, sumber data termasuk catatan dari klinik bedah, catatan dokter maupun departemen emergency. Ini sumber data numerator. Nah, bagaimana IPCO ini mengumpulkan data numerator? Amati catatan masuk, keluar, pindah, rawat pasien-pasien yang masuk dan infeksi, tempatkan mereka pada kelompok risiko mendapatkan HIS. Kemudian review laporan laboratorium untuk melihat pasien yang kemungkinan terinfeksi, misalkan kultur. Ya, ini hasil kulturnya itu positif, ya, mikrobiologi, temuan patologi, dan juga bicarakan dengan personel laboratorium untuk mengidentifikasi pasien yang kemungkinan terinfeksi dan untuk mengidentifikasi klaster infeksi, khususnya pada area yang tidak dijadikan target rutin surveillance HIS. Ya. Ini nanti akan jadikan temuan. Kemudian selama melakukan surveillance ke ruangan, amati lembar pengumpulan data, catatan suhu, lembar pemberian antibiotik, dan juga catatan medis pasien. Kemudian kita bicarakan dengan perawat maupun dokter untuk mencoba mengidentifikasi pasien-pasien yang kemungkinan juga terinfeksi HIS. Kemudian lakukan review data pasien yang dicurigai terkena HIS, seperti mereview perjalanan penyakit yang dibuat oleh dokter dan juga perawat, kemudian data laboratorium, laporan radiologi atau imaging, laporan operasi, dan lain sebagainya. Nah, bila data elektronik ada, review juga dilakukan melalui komputer ya. Tetapi keliling ruangan tetap penting ya, jadi observasi secara langsung itu penting untuk surveillance. Kemudian pencegahan dan juga kontrol aktivitas. Kemudian juga review juga, nah ini review juga dilakukan dari sumber kumpulan data lengkap HIS, itu untuk numerator ya. Selanjutnya itu adalah jenis data untuk denominator. Yang dikumpulkan apa saja, yaitu jumlah populasi pasien yang berisiko terkena HIS, kemudian untuk data laju densitas insiden yang berhubungan dengan alat, seperti catatan harian jumlah total pasien dan jumlah total hari pemasangan alat. Ya, baik ventilator, central line, kateter urin. Nah, jumlah harian ini pada akhir periode surveillance ini bisa digunakan nantinya itu sebagai denominator ya. Kemudian untuk laju SSI atau untuk mengetahui indeks risikonya, kita lihat di catatan informasi untuk prosedur operasi yang dipilih untuk surveillance. Misalnya jenis prosedur, tanggal, faktor risiko, dan lain sebagainya. Itu untuk denominator. Nah, sumber datanya diambil dari mana saja? Untuk laju densitas insiden yang berhubungan dengan alat, kita datangi area perawatan. Ya, jadi datangi langsung area perawatan pasien untuk mendapatkan hitungan harian dari jumlah pasien yang datang dan juga jumlah pasien yang terpasang alat yang umumnya berhubungan dengan kejadian HIS. Misalkan tadi ya, central line, ventilator, maupun kateter. Ini yang menetap. Kemudian untuk laju SSI-nya bisa kita dapatkan secara rinci saat operasi dari log kamar operasi untuk masing-masing prosedur operasinya. Ini untuk denominator. Oke, lalu bagaimana CP ini mengumpulkan data denominator? Yaitu bisa ya catatan. Nah, ini catatan harian jumlah pasien yang datang dan juga jumlah pasien yang terpasang masing-masing alat ya. Kemudian dapatkan data rinci dari log kamar operasi dan data-data pasien yang diperlukan ini ya. Cara mengumpulkannya seperti itu. Oke. Nah, ini teknik penghitungannya ya untuk analisis laju infeksi, yaitu numerator. Numerator ini sebagai pembilang, yaitu jumlah kali kejadian selama kurun waktu tertentu, dibagi denominator, yaitu sebagai penyebut, yaitu jumlah populasi dari mana kelompok yang mengalami kejadian tersebut berasal selama kurun waktu yang sama. Kemudian dikali 1000. Nah, 1000 ini adalah angka bulat yang dapat membantu angka laju dapat mudah untuk dibaca. Nah, kalau misalkan kita lihat di ini ya, diterjemahkan ke dalam kasus, biasanya itu rumusnya dengan jumlah kasus dibagi jumlah hari pemakaian alat dikali 1000. Nanti hasilnya itu berapa persennya ini untuk analisis laju infeksi. Nah, ini contoh soalnya ya. Data di ruangan A rumah sakit X sebagai berikut. Jumlah pasien pada bulan Februari 2022 yaitu berjumlah 196 orang. Dan jumlah hari rawat 960 hari. Jumlah pasien terpasang infus 90 orang dengan jumlah hari pemasangan infus 212 hari. Nah, ditemukan tanda-tanda HIS berdasarkan hasil kultur positif dengan tanda klinis yang jelas itu sebanyak 9 orang.
Nah, berapakah laju infeksi aliran darah primer atau IADP? Nah, kalau kita masukkan ke dalam rumus tadi ya, jumlah kasus IADP dibagi jumlah hari pemakaian alat dikali 1000. Nah, yaitu hasilnya adalah 9 ya. Ini 9 yang sudah positif ya, kultur darahnya positif dan juga terdapat tanda gejala klinis yang telah jelas, dibagikan jumlah hari pemakaian alat ya ini. Jumlah hari pemesanan alat infusnya 212 dikalikan 1000, totalnya adalah 42,5%. Ini untuk representasi dari laju IADP. Oke. Nah, kesimpulannya adalah HIS memang tidak dapat dihindari, sehingga dibutuhkan data dasar infeksi untuk menurunkan angka yang ada. Untuk itu perlu adanya upaya surveillance dengan metode yang aktif, terus-menerus dan juga tepat sasaran. Oke teman-teman semua, cukup dulu untuk pembahasan kita seputar materi HIS. Nanti akan kita sambung ke materi selanjutnya.